Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Salam sejahtera buat kita semua dimanapun berada. Saya mengajak Bapak Ibu Saudara semua pagi ini, kita kembali bersaat teduh dan berdoa dalam renungan penuntun kehidupan setiap hari. Kiranya damai sejahtera Allah dan tuntunan Roh Kudus menyertai kita sepanjang hari ini. Tema renungan pagi ini, memahami jalan-jalan Tuhan. Nats Alkitab terdapat di dalam Mazmur 25 ayat 12-14. Demikianlah firman Tuhan. Siapakah orang yang takut akan Tuhan? Kepadanya Tuhan menunjukkan jalan yang harus dipilihnya. Orang itu sendiri akan menetap dalam kebahagiaan dan anak cucunya akan mewarisi bumi. Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia, dan perjanjiannya diberitahukannya kepada mereka. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, pagi ini kita akan belajar bagaimana memahami jalan Tuhan. Firman Tuhan pagi ini yang kita baca dimulai dengan perkataan, siapakah orang yang takut akan Tuhan? Karena orang yang takut akan Tuhan akan diberikan oleh Tuhan jalan-jalan mana yang harus dia tempuh. Saudaraku, kita seringkali bingung dan tidak tahu harus menentukan pilihan yang tepat ketika kita diperhadapkan dengan pergumulan. Tentunya kita tidak ingin mengambil keputusan yang salah, atau kita ingin mencari atau mendapatkan jalan keluar yang benar. Apalagi sebagai anak-anak Tuhan, kita ingin bukan setiap jalan yang kita pilih, keputusan yang kita ambil sesuai dengan kehendak Tuhan, agar kita terhindar dari permasalahan yang lebih besar lagi. Namun kita tahu bahwa tidak mudah melakukannya. Tidak jarang banyak orang Kristen akhirnya bertanya-tanya kepada hamba-hamba Tuhan atau kepada pendeta untuk dicarikan jalan keluar dan berharap agar mereka segera mendapatkan jawaban. Jalan mana yang harus dipilih, atau apakah keputusan saya ini sudah benar atau tidak? Justru sudah seharusnya ketika kita ingin mendapatkan jalan keluar dan pertolongan dari Tuhan, kita seharusnya pertama-tama datang kepada Tuhan dan tidak berharap atau bergantung sepenuhnya kepada manusia. Saudaraku, untuk memahami jalan Tuhan, bahkan mendapatkan jalan keluar dari setiap pergumulan kita, termasuk ketika kita harus menentukan atau memutuskan pilihan yang benar adalah, pertama-tama dikatakan firman Tuhan bahwa Tuhan akan menunjukkan jalan-jalannya kepada orang yang takut akan Dia. Ini berarti Tuhan akan menuntun kita kepada kehendak-Nya, rencananya, tuntunannya ke atas orang-orang yang takut akan Dia. Tahukah saudara, apa tanda orang yang takut akan Tuhan? Tanda orang yang takut akan Tuhan adalah orang yang setia melakukan kehendak-Nya karena ia mengenal Tuhan. Tetapi sebaliknya, orang yang tidak takut akan Tuhan, ia tidak akan melakukan kehendak Tuhan. Saya teringat dengan ayat firman Tuhan yang berkata dalam Mazmur 111 ayat 10. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Semua orang yang melakukannya berakal budi yang baik. Pernahkah saudara mengalami suatu peristiwa dan ternyata melalui peristiwa itu ada maksud khusus yang Tuhan ingin nyatakan kepada kita? Biasanya kita kemudian menyadari hal itu karena muncul hikmat, atau saya menyebutnya pengertian rohani dari akal budi kita yang diberikan oleh Roh Kudus. Yang berikutnya adalah dikatakan bahwa Tuhan bergaul karib dan menyatakan janji-janjinya kepada orang yang takut akan Tuhan. Saudara, apa yang dimaksud dengan orang yang bergaul karib dengan Tuhan? Yaitu orang yang berjalan dekat dengan Allah. Kalau kita bersahabat karib dengan seseorang, maka kita akan mengenal sifatnya. Kita akan tahu kebiasaannya dan kesukaannya, bahkan apa yang dibencinya. Coba kita pelajari kembali kitab-kitab di Perjanjian Lama. Kita akan menemukan orang-orang yang disebut Alkitab sebagai orang yang bergaul karib dengan Allah. Di antaranya Henokh dalam Kejadian 5 ayat 22, Nuh dalam Kejadian 6 ayat 9,
Musa dalam Keluaran 33 ayat 11, Ayub dalam Ayub 29 ayat 4, dan Daud dalam Kisah Para Rasul 13 ayat 22. Sungguh sebuah anugerah saudara bila Allah bergaul karib dengan kita, asalkan kita tetap berlaku setia, hidup dalam kesucian dan selaras dengan firman-Nya. Dan Tuhan juga menyatakan janjinya kepada orang yang takut akan Tuhan. Ada janji perlindungan, ada janji kesembuhan, ada janji pemulihan, ada janji kelimpahan, dan ada janji keselamatan. Saudaraku, satu hal yang harus kita mengerti, untuk memahami jalan-jalan Tuhan tidaklah mudah, juga tidak bisa instan. Perlu membayar harga untuk mendapatkannya. Bila saudara berkata, rasanya aku tidak mampu melakukannya, atau rasanya terlalu berat untuk dijalankan, ingatlah firman Tuhan yang berkata dalam Ibrani 10 ayat 36, sebab kamu memerlukan ketekunan, supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah, kamu memperoleh apa yang dijanjikannya itu. Marilah kita mulai bertekun saudaraku, mulai dari hal-hal yang sederhana, bertekun dalam berdoa, bertekun dalam membaca firman Tuhan dan merenungkannya, bertekun dalam pertobatan setiap hari, dan bertekun dalam pengharapan. Percayalah, semakin hari Tuhan akan mempertajam kita untuk memahami jalan-jalannya dan peka mendengar suaranya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih buat kebenaran firman-Mu yang kami terima pagi hari ini. Kami rindu Tuhan untuk dapat memahami jalan-jalan-Mu, untuk kami dapat mengerti rencana-Mu, dan untuk kami dapat memiliki hikmat Tuhan dalam mempertimbangkan dan memutuskan. Firman-Mu berkata bahwa Engkau akan menunjukkan jalan-jalan-Mu kepada orang yang takut akan Tuhan. Berilah kami Bapa, hati yang takut akan Engkau, yaitu hati yang selalu setia melakukan firman-Mu. Terpujilah Tuhan, Engkau kekal selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kiranya berkat yang sempurna dari Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan yang indah dengan Roh Kudus menyertai kita dari sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Maju terus dalam tuntunan Tuhan saudaraku, tetaplah semangat, sampai jumpa esok hari di penuntun kehidupan setiap hari, dan Tuhan Yesus memberkati.